Para pemirsa, dimanapun Anda berada, di sebelah saya ini adalah traktor roda 2 tipe DF151NL. Nah, traktor roda 2 ini setipe dengan traktor yang ada di pasaran, yaitu merek Amek, merek Agrindo tipe KB120, ya, atau Agrindo KB150, dan juga tipe Crown, ya kan? Jadi kalau soal spare part daripada traktor ini itu banyak tersedia di pasaran, ya, jangan khawatir. Nah, yang membedakan antara traktor DF151NL tipe ini dengan Amek, Agrindo, dan Crown itu hanya pada detail konfigurasi, tapi secara prinsip rancang bangunnya itu kurang lebih sama. Jadi kalau misalkan spare part mengenai rangka itu banyak tersedia di pasaran. Oke, masalah kegunaan traktor roda 2 tipe ini, saya tekankan lagi bahwa traktor ini tidak hanya untuk peruntukan lahan kering, ya, tapi juga untuk mengolah lahan basah, yaitu lahan yang diperuntukkan untuk menanam padi. Nanti akan ditunjukkan video klip di mana traktor jenis ini bekerja di lahan kering dan juga bekerja di lahan basah. Oke, untuk detailnya saya akan bahas satu persatu bagian per bagian, mulai dari bagian mesin, kemudian selanjutnya bagian rangka dan roda, dan untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian rotari. Oke, sekarang kita mulai dari bagian mesin. Salah satu bagian yang membedakan traktor DF151NL dengan traktor tipe Amek, Agrindo, dan Crown, ya, itu terletak pada mesinnya. Nah, mesin yang kita pakai ini adalah mesin tipe ZS1100 yang dilengkapi dengan radiator dan lampu, ya. Seperti terlihat di sini, spesifikasinya itu adalah sebagai berikut. Powernya 15 HP atau 15 PK atau 11,03 kW. Kemudian rotasinya itu adalah 2200 rotasi per menit. Kemudian beratnya 156 kg. Dan di sini kita lihat, ya, tangkinya itu 10 liter. Kemudian oli yang harus diisikan di sini, oli mesin, itu adalah kalau nggak salah sekitar 3 atau 5 liter gitu. Nah, nanti detailnya bisa dilihat. Mesin ini jangan khawatir, mesin ini adalah mesin umum di pasaran. Suku cadangnya banyak tersedia di toko-toko online, di toko-toko mesin-mesin diesel tipe Dongfeng itu banyak. Tinggal sebut spare part untuk mesin tipe ZS1100. Ya, bagian apa yang nanti akan mengalami kerusakan bisa dicari di situ. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur rangka. Rangkanya ini, ya, ini sangat kokoh. Sudah terkenal sangat kokoh tipe ini. Panjangnya total dari ujung sampai belakang itu kira-kira, ya, 230 cm. Terus kemudian di sini kita lihat ini ada roda, dilengkapi dengan roda. Ini konfigurasi standar, ya. Dilengkapi dengan roda karet tipe 612. Jarak antar rodanya itu kalau nggak salah sekitar 90 cm. Jarak luar, ya.
jarak luar roda itu 90 cm. Yang nggak kalah penting itu adalah clearance. Ground clearance-nya ini sekitar 17 sampai 18 cm. Ground clearance itu jarak dari tanah ke bagian gearbox yang paling rendah. Itu 17 sampai 18 cm. Terus kemudian kita menuju ke bagian bagian sebelah sini, Pak. Bagian di sini ada tempat duduk ya yang disediakan untuk traktor ini. Ini bagian dari pada konfigurasi traktor DF 151NL kami. Nah, di bagian belakang ada roda besi yang mana ini untuk memudahkan transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kemudian ini ada fitur pengaturan ketinggian daripada roda. Kalau diperlukan untuk pengatur ketinggian rotari, ya itu bisa juga diatur melalui ini, seperti itu. Untuk selanjutnya yang perlu dibahas itu adalah mengenai rotari. Rotari daripada traktor DF 151NL ini ya berbeda dengan yang ada di pasaran. Kalau di pasaran itu biasanya lebarnya itu 60 cm. Tapi untuk tipe ini, tipe yang kami sediakan ini adalah 90 cm lebarnya, lebar kerjanya. Di bawah ini ada pisau sejumlah 26 pisau dengan kedalaman olahan tanah itu sekitar 18 sampai 20 cm. Ini adalah pisaunya. Oke. Terus kemudian berbeda dengan rotari yang ada di pasaran ya. Yang tipe-tipe lama, mungkin tipe-tipe baru sama dengan ini. Rotari ini punya dua kecepatan. Kecepatan putaran tinggi dan kecepatan putaran rendah. Bisa disetel melalui ini. Ya, melalui ini. Terus kemudian saya tambahkan ya, mungkin bisa mendekat Pak di sini. Traktor ini sering ada pertanyaan ya dari teman-teman pemirsa mengenai kecepatan daripada traktor ini. Traktor ini bisa maju dengan kecepatan berapa banyak? Di sini ada kecepatan high dan kecepatan low. Kecepatan majunya untuk high 3 dan untuk low itu juga 3. Jadi total ada 6 kecepatan maju. Kemudian kecepatan mundurnya itu ada 1 untuk low dan 1 untuk high. Jadi ada 2 kecepatan mundur. Ada 6 kecepatan maju dan ada 2 kecepatan mundur. Saya tambahkan informasi mengenai berat total daripada traktor DF151NL ini. Berat total termasuk mesin, rangka, rotari itu sekitar 450 kg. Nah, tadi saya singgung di awal bahwa mesin ini bisa dipergunakan dengan baik dan mantap untuk pengolahan lahan basah atau lahan padi. Nah, yang perlu dilakukan tinggal mengganti aja roda karet ini dengan roda besi, roda grepyak ya, disesuaikan dengan lebarnya, sesuai dengan kondisi di lapangan. Makin lunak kondisi sawahnya, mestinya lebar grepyaknya juga makin lebar. Terus kemudian selanjutnya saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, di sini gearbox traktor ya terhubung dengan rotari melalui gear drive ini ya. Tapi gear drive ini bisa dilepas pada saat traktor ini dihubungkan dengan sebagai misal singkal parabola atau singkal biasa atau implemen yang lain yang tidak memerlukan
fungsi daripada gear drive. Oke, selanjutnya fungsi daripada traktor DF151 ini sangat banyak ya. Traktor ini sangat membantu untuk berbagai fungsi kerja, mulai dari penyiapan lahan ya, pengolahan lahan, entah itu fungsi rotari, fungsi nyingkal, atau fungsi pengolahan lahan yang lainnya. Juga bisa dipergunakan untuk membantu penanaman ya, perawatan, panen, dan juga pasca panen. Nah, nanti di dalam video akan ditunjukkan klip-klip di mana traktor ini dipergunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Sekian review mengenai traktor DF151NL ini. Semoga para pemirsa di sana bisa memahami traktor yang multiguna, multifungsi, dan juga ekonomis. Terima kasih.